update gak sih di Cortex ini? Boleh tahu nggak ada apa di Cortex mengingat mengingat ini kan masih banyak keluhan. Nah. Iya, Cortexnya masih berjalan agak lambat gitu Pak. Oh ya, Cortex terus kami perbarui dan perbaiki. Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Jadi hari ini udah mulai oke lagi. Insya Allah minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri. Jadi kami persiapkan betul dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Cortex. Nah, ada dua hal di sini. Memang ini kan dibangun dari 2018, diserah terimakan fully functional, diserah terimakan tuh 2026 awal. Jadi tim kami internal itu ada 3 dari tim pesiap. Tim pesiap itu singkatannya apa ya? Pembaruan sistem IMTI, administrasi perpajakan. Tim khusus itu nanti akan melebur ke 2 direktorat transformasi informasi dan komunikasi (TIK) dan juga teknologi informasi dan komunikasi dan juga direktorat transformasi proses bisnis. Jadi ada 2 direktorat yang akan mengampu dan akan memperbaiki. Yang pertama itu memperbaiki efisiensi dan efektivitas dari algoritma di apps. Ini kan algoritma apps yang dulunya dibangun full oleh vendor. Nah, ini sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami. Semua source code-nya sudah kami develop. Ada beberapa pembenahan yang kemarin masih work around, artinya di luar sistem kami develop sendiri. Sekarang secara bertahap sudah masuk untuk mempermudah internal sistem maupun mempermudah user dari eksternal. Nah, user interface-nya juga sudah kami ubah untuk lebih simple. Tentu pasti ada penyesuaian dari yang kemarin biasa menggunakan user interface yang lama, ini dengan user interface baru yang jauh lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Tentu ini membutuhkan masa penyesuaian. Jadi mudah-mudahan minggu depan kami bisa laporkan secara lebih komprehensif dan kami terus berusaha keras untuk menyederhanakan, memberikan kepastian dalam pelayanan dan juga mempercepat. Pak Bimo, tadi kan alasan Pak Bayar memperlakukan tarif pajak ini buat e-commerce itu apa ya Pak? Ya kan udah saya sampaikan, tidak mendengar. Lihat di YouTube-nya ada. Penerimaan pajak Juni udah berapa persen dari target Pak? Juni sekitar 45% target. Nanti finalnya mungkin di APBN kita ya, saya belum bisa menyampaikan angka. Tapi kira-kira pertumbuhannya sekitar 23% lebih. Bapak, soal aspirasi dari para buruh terkait dengan pencairan JHT untuk dinihilkan pajaknya Pak, apakah itu kemudian akan dipertimbangkan untuk 0%? Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji. Jadi itu, tapi mesti dipahami ya, kan sudah dikonferensi perskan bahwa itu tidak dipungut pada saat pada saat pembayaran gaji belum dipungut, kemudian pada saat dana tersebut JHT dikembangkan di institusi keuangan itu juga tidak dipungut. Nah, pada saat dia dicairkan baru dipungut di situ. Itu pun yang sampai 50 juta itu 0%, 50 juta ke atas 5%. Jadi aturan itu sudah sejak tahun berapa? 2009. Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus direview ulang, kami sih tergantung arahan dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Bapak Menteri Keuangan. Tapi ada kemungkinan buat ngajak juga dari aliansi buruh untuk ikut diskusi mengkaji ulang lagi kebijakan itu Pak? Welcome. Kemarin kan juga diskusinya dengan meaningful participation. Dan berapa persen yang sebenarnya di bawah 50? 95%. Jadi kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Tenaga Kerja, 95% JHT itu di bawah 50 juta, jadi tidak dipotong pajak. Jadi hanya 5% yang dipotong pajak. Jadi kalau mau dinihilkan juga nggak mungkin untuk bisa dilakukan Pak, untuk semua kategori. Ya, sekarang kan 95% di bawah 50 juta. Sekarang justru
udah nihil gitu. Nanti disampaikan data. Nanti BPJS Tenaga Kerja juga akan menyampaikan data. Boleh tahu nggak ada apa di Kortex Pak, mengingat mengingat ini kan masih banyak keluhan. Nah. Iya, Kortexnya masih berjalan agak lambat gitu Pak. Oh ya, Cortex terus kami perbarui dan perbaiki. Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Jadi hari ini udah mulai oke lagi. Insya Allah minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri. Jadi kami persiapkan betul dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Cortex. Nah, ada dua hal di sini. Memang ini kan dibangun dari 2018, diserah terimakan fully functional, diserah terimakan tuh 2026 awal. Jadi tim kami internal itu ada 3 dari tim pesiap. Tim pesiap itu singkatannya apa ya? Pembaruan sistem IMTI, administrasi perpajakan. Tim khusus itu nanti akan melebur ke 2 direktorat transformasi informasi dan komunikasi TIK dan juga teknologi informasi dan komunikasi dan juga direktorat transformasi proses bisnis. Jadi ada 2 direktorat yang akan mengampu dan akan memperbaiki. Yang pertama itu memperbaiki efisiensi dan efektivitas dari algoritma di apps. Ini kan algoritma apps yang dulunya dibangun full oleh vendor. Nah, ini sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami. Semua source code-nya sudah kami develop. Ada beberapa pembenahan yang kemarin masih work around, artinya di luar sistem kami develop sendiri. Sekarang secara bertahap sudah masuk untuk mempermudah internal sistem maupun mempermudah user dari eksternal. Nah, user interface-nya juga sudah kami ubah untuk lebih simple. Tentu pasti ada penyesuaian dari yang kemarin biasa menggunakan user interface yang lama, ini dengan user interface baru yang jauh lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Tentu ini membutuhkan masa penyesuaian. Jadi mudah-mudahan minggu depan kami bisa laporkan secara lebih komprehensif dan kami terus berusaha keras untuk menyederhanakan, memberikan kepastian dalam pelayanan dan juga mempercepat pelayanan. Pak Bimo, tadi kan alasan Pak Baya memperlakukan tarif pajak ini buat e-commerce itu apa ya Pak? Ya kan udah saya sampaikan, Nggak tidak mendengarkan. Lihat di YouTube-nya ada. Penerimaan pajak Juni udah berapa persen dari target Pak? Juni sekitar 45% target. Nanti finalnya mungkin di APBN kita ya, saya belum bisa menyampaikan angka. Tapi kira-kira pertumbuhannya sekitar 23% lebih. Bapak, soal aspirasi dari para buruh terkait dengan pencairan JHT untuk dinihilkan pajaknya Pak, apakah itu kemudian akan dipertimbangkan untuk 0%? Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji. Jadi itu, tapi mesti dipahami ya, kan sudah dikonferensi perskan bahwa itu tidak dipungut pada saat pada saat pembayaran gaji belum dipungut, kemudian pada saat dana tersebut JHT dikembangkan di institusi keuangan itu juga tidak dipungut. Nah, pada saat dia dicairkan baru dipungut di situ. Itu pun yang sampai 50 juta itu 0%, 50 juta ke atas 5%. Jadi aturan itu sudah sejak tahun berapa? 2009. Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus direview ulang, kami sih tergantung arahan dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Bapak Menteri Keuangan. Tapi ada kemungkinan buat ngajak juga dari aliansi buruh untuk ikut diskusi mengkaji ulang lagi kebijakan itu Pak? Welcome. Kemarin kan juga diskusinya dengan Menko Pak Presiden.
Dan berapa persen yang sebenarnya di bawah 50? 95%. Jadi kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Tenagakerja, 95% JHT itu di bawah 50 juta, jadi tidak dipotong pajak. Jadi hanya 5% yang dipotong pajak. Jadi kalau mau dinihilkan juga nggak mungkin untuk bisa dilakukan Pak untuk semua kategori. Ya, sekarang kan 95% di bawah 50 juta. Sekarang justru udah nihil. Nanti disampaikan data. Nanti BPJS Tenaga Kerja juga akan menyampaikan.